jika sains dan spiritualitas ternyata menyatu dalam satu rahasia besar? Apa jadinya jika takdir penciptaan terukir dalam rumus yang paling fundamental, melampaui batas zaman dan peradaban? Bagaimana jika ternyata Tuhan, Sang Arsitek Agung, adalah entitas yang tak terbayangkan, sebuah sumber energi murni yang menjadi denyut nadi segala yang ada? Bagaimana Islam melihat teknologi? Karena ada kesan seolah-olah itu Islam terbelakang, menutup diri pada perubahan. Segala sesuatu yang berbeda kalau tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah, nggak boleh. Bagaimana kemudian meluruskan persepsi itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dulu yang kita harus ketahui, bahwa agama Islam ini prinsipnya menghendaki kemudahan untuk umat manusia. Kemudahan itu bukan hanya dalam konteks pelaksanaan tuntunan agama yang bersifat ritual. Di mana ada kesulitan, maka agama memberi Anda jalan keluar. Pasti ada jalan? Pasti ada jalan. Soft kan? Soft nggak masuknya? Pasti ada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmi Fadilah dengan NIM 132-102. Di sini saya akan menjelaskan sedikit opini tentang artikel yang saya buat untuk melengkapi UAS, ulangan akhir semester matkul Harmonisasi Sains dan Agama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit opini yang ada dalam artikel tersebut. Pertama, selama ini sains dan agama sering dipahami sebagai dua hal, yaitu yang saling bertentangan. Sains dianggap hanya berbicara soal fakta dan logika saja, sementara agama dipandang sebagai urusan keyakinan dan ibadah. Cara pandang seperti ini berkembang seiring kemajuan sains modern. Akibatnya, dari pandangan tersebut, sains kerap dilepaskan dari nilai moral dan spiritual. Padahal, kemajuan ilmu pengetahuan tanpa arah nilai justru melahirkan berbagai persoalan. Contohnya, seperti persoalan kerusakan lingkungan, yang kedua tentang ekspoliasi alam, yang ketiga tentang melemahnya rasa kemanusiaan. Namun, dalam perspektif Islam, sains dan agama sebenarnya tidak saling bertentangan dan tidak pernah terpisahkan. Al-Quran tidak hanya berbicara melalui wahyu tertulis, tetapi juga melalui tanda-tanda Tuhan yang terhampar di alam semesta ini. Mempelajari lewat sains dan agama justru merupakan bagian untuk mengingat bahwa bahwasanya krisis ekologis dan kemanusiaan yang kita hadapi saat ini berakar pada hilangnya dimensi sakral dalam sains. Alam dipandang hanya sebagai objek yang boleh dievaluasi tanpa batas. Namun sebagai alternatif, Nasr menawarkan gagasan tentang sains sakral. Nah, sains yang tetap rasional dan ilmiah, tetapi berlandaskan kesadaran ketuhanan. Dalam pandangan ini, alam bukan sekedar benda mati, melainkan amanah yang harus dijaga dan dihormati. Melalui sains dan agama juga menjadi penting dalam dunia pendidikan. Melalui pendekatan integrasi sains dan nilai agama, pembelajaran tidak hanya mencetak manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga peka secara moral dan spiritual. Namun, pada akhirnya sains dan agama bukanlah dua jalan yang saling meniadakan. Keduanya justru saling melengkapi. Ketika sains berjalan seiring dengan nilai agama, ilmu pengetahuan dapat menjadi sarana untuk membangun peradaban yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Nah, cukup sekian pemaparan tentang opini dalam artikel yang saya tulis. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau tutur kata yang tidak menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.